Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi pokok bahasan kita, yaitu konsep diferensial biasa setelah kita melaksanakan UTS di minggu kemarin. Nah, tetap semangat ya di tengah pandemi, karena insya Allah di Januari 2021 kita akan bisa melaksanakan, semoga bisa segera melaksanakan perkuliahan tatap muka. Pembahasan kali ini yaitu konsep diferensial biasa. Ya, jadi yang diferensial biasa adalah pengaruh ya atau perubahan dari variabel yang diakibatkan berubahnya variabel lain. Nah, di sini Ibu akan langsung kepada kaidah di dalam diferensiasi. Di sini ada 7 kaidah diferensiasi atau pedoman yang bisa kita gunakan di dalam menurunkan. Ya, kalau istilahnya diferensiasi adalah penurunan. Yang pertama adalah diferensiasi konstanta. Jadi kalau konstanta ini dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, Y sama dengan K. K adalah konstanta. Sehingga ya dy dx dia sama dengan 0. Jadi dy dx membacanya dy dx bukan dy per dx. Itu yang ada di dalam diferensial biasa atau diferensial parsial. Contohnya y sama dengan 5. Berarti dy dx sama dengan 0. Yang kedua, kaidah yang kedua adalah diferensiasi fungsi pangkat, yaitu y sama dengan x pangkat n. N adalah n sama dengan konstanta. Sehingga dy dx sama dengan n x n min 1. Ya, contoh y sama dengan x pangkat 3. Berarti dy dx nya menjadi 3x 3 min 1 sama dengan 3x pangkat 2 ya. Yang ketiga yaitu adalah diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Y jika Y sama dengan konstanta V ya, dimana V sama dengan fungsi dari Hx Ibu tuliskan Hx, sehingga dy dx menjadi K dv dx. Oke, contoh misalnya Y sama dengan 5x pangkat 3. Berarti 5 adalah konstanta, ini adalah V. Sehingga dy dx sama dengan K5. Oke. Kemudian 5
dv dx nya menjadi 3x ya, 3x pangkat 2 langsung min 1 ya, sehingga 5 dikalikan 3 menjadi 15x pangkat 2. Ini ibu langsung. Yang keempat adalah diferensiasi pembagian. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian konstanta dengan fungsi. Konstanta dengan fungsi. Nah, jika Y sama dengan konstanta dibagi dengan V, ya itu V ya, sama, dimana V sama dengan fungsi dari Hx, sehingga dy dx nya menjadi ya K dv dx dibagi dengan V kuadrat. Sorry, di sini ada minnya ya. Jadi, misalnya Y sama dengan 5 per X pangkat 3. Jadi kalau sudah bisa langsung saja nanti tinggal diturunkan, berarti 3X pangkat 2. Ini K, ini V, sehingga dy dx nya menjadi, dilihat formulanya, min K, K nya 5 dikalikan dv dx langsung X pangkat 3X pangkat 2 ya. Oke, kemudian V nya, ini V ya, X pangkat 3 pangkat 2. Oke, akan menjadi min 5 kali 3 15X pangkat 2. Pangkat berarti kita mengalihkan 3 kali 2 sama dengan ya, sama dengan X pangkat 6. Oke. Yang kelima, diferensiasi penjumlahan. Diferensiasi penjumlahan. Ya, baik pengurangan juga menggunakan kaidah ini. Pengurangan fungsi. Oke. Ya, jika Y sama dengan U plus minus V. Jadi fungsi dari U kemudian V, di mana U nya adalah fungsi dari Gx, sedangkan V nya adalah Hx yang tadi ya. Oke. Sehingga dy dx akan menjadi du dx plus minus dv dx. Oke, contoh Y sama dengan 4X pangkat 2 ditambah X pangkat 3, berarti ini U, yang ini V ya. Oke. Dy dx akan menjadi, kita turunkan terlebih dahulu di sini masing-masing, berarti ketemu 4 kali 2 8X ya. Ya, U aksen ya, turunan pertama. Kalau yang ini menjadi 3X pangkat 2. Oke. Langsung disubstitusikan di sini menjadi 8X plus 3X pangkat 2. Karena pangkat yang berbeda sehingga tidak bisa dilanjutkan, berarti hasilnya adalah ini saja. Oke. Kita lanjutkan kaidah yang keenam adalah diferensiasi perkalian.
Oke, sekarang miliknya perkalian ya. Berarti Y sama dengan U dikalikan dengan V. Ya, sama U-nya adalah fungsi dari Gx, sedangkan V-nya fungsi dari Hx. Oke. Sehingga dx menjadi U dv dx ditambah v du dx, atau bisa kita tuliskan U dikalikan V aksen ditambah dengan V dikalikan U aksen. Jadi ini yang lebih singkat untuk memahami rumus. Contoh, Y sama dengan tanda kurung menandakan perkalian X pangkat 3. Berarti ini U, ini V ya. Jadi langsung diturunkan terlebih dahulu, berarti U aksen sama dengan 8X, sedangkan V aksen sama dengan 3X pangkat 2. Contoh dari yang awal sama, tinggal disubstitusikan ke sini menjadi U-nya berapa? U-nya sama dengan 4X pangkat 2. Jangan lupa dikasih kurung dikalikan dengan V aksen. V aksennya 3X pangkat 2 ditambah dengan V X pangkat 3. Kemudian U aksen sekarang. U aksennya 8X. Tinggal kita jumlahkan. Sama ya, berarti 4 kali 3 12 X pangkat 4 dikalikan pangkatnya plus ditambah ya pangkatnya ya, ini ditambah juga berarti menjadi 8X pangkat 2 8X pangkat 4 ya, 4 ya, sama pangkatnya berarti bisa dijumlahkan menjadi 20X pangkat 4. Kaidah yang terakhir adalah diferensiasi pembagian. Pembagian fungsi. Jadi jika Y sama dengan U dibagi dengan V ya, U sendiri sama yang tadi fungsi dari Gx, sedangkan V nya fungsi dari Hx. Oke, kemudian dy dx ya, dy dx akan menjadi ya V dikalikan dengan du dx min U dv dx dibagi dengan V kuadrat. Bisa disederhanakan akan menjadi V dikalikan U aksen dikurangi dengan U V aksen ya, dibagi dengan V kuadrat. Oke, contoh. Dengan contoh yang sama, Y sama dengan 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Ini U, ini V. Nah, U-nya tadi Ibu tuliskan ulang di sini 8X, V-nya, V aksennya 3X pangkat 2. Tinggal kita substitusikan ke sini akan menjadi V-nya X pangkat 3 ya, dikalikan U aksen 8X min U-nya berapa? Sekarang 4X pangkat 2 dikalikan
V aksen 3x pangkat 2 ya, V kuadrat X pangkat 3. Nah, kalau tadi ini dijumlahkan pangkatnya, kalau ini nanti kita kalikan ya, X pangkat 3 kali 8X menjadi 8X pangkat 4 min 4 kali 3 12 12X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 6 ya, min ya 8. Ini bisa dilanjutkan karena sama pangkatnya, berarti kita kurangi min 4X pangkat 4 sama dengan X pangkat 6. Nah, min 4. Oke, bisa dinaikkan ya, akan menjadi min 4X pangkat 4 pembagian, nah jadi perkalian, pangkatnya jadi negatif, X pangkat min 6. Oke, bisa min 4 dikalikan 1 berarti min 4X pangkat min 2. Oke, terima kasih. Semoga di dalam konsep diferensial sederhana atau biasa bisa dipahami dengan melalui bahan ajar yang telah Ibu share tadi berupa PowerPoint, kemudian ada beberapa penjelasan melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.